Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Negara, Bapak Zainal Abidin SPD SD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih karena berkat dukungan dari Bapak Ibu semualah acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif ini dapat terlaksana. Dan berdirinya saya di depan sini juga bukan karena saya yang paling banyak ilmunya atau saya niat untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi tujuannya di sini adalah saya ingin berbagi sedikit ilmu atas apa yang saya dapatkan pada saat pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini adalah tentang budaya positif. Selain itu, di sini juga saya mengharapkan kolaborasi dan juga kerjasama dari Bapak Ibu guru semua, karena tentunya apa yang menjadi tujuan kita tidak akan terlaksana dengan baik apabila hanya ada 1 atau 2 orang saja yang melaksanakannya. Tentunya dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada beberapa contoh aksi nyata saya yang sudah saya terapkan di kelas. Di sini contoh dari budaya positif ya. Di sini ada pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Kemudian ada juga contoh penerapan segitiga restitusi. Apa itu keyakinan kelas? Kemudian segitiga restitusi tentunya akan kita bahas pada materi lebih kurang 1 jam ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke pembelajaran 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di layar sudah nampak ada gambar apa Bapak Ibu? Kocok. Terus apa itu? Genggaman tangan. Saya minta kepada Bapak Ibu coba bayangkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga atau sebuah rahasia yang tidak boleh ada satupun orang yang tahu. Tentunya apakah Bapak Ibu akan menggenggamnya dengan sangat kuat? Ya, baik. Kemudian apabila ada seseorang yang meminta Bapak Ibu untuk membuka genggaman itu, apakah Bapak Ibu akan membukanya? Tergantung bagaimana Ibu Mepa. Boleh pendapatnya? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Misalkan ini sebuah tangan, apabila menurut saya tapi ya Bu ya, apabila ada suatu rahasia yang memang benar-benar kita harus simpan, dan pada saat ada yang menanyakan sesuatu tentang hal tersebut, apakah harus kita kasih tahu, kata Ibu tadi ya? Nah, di sini yang namanya suatu rahasia, karena orang sudah dipercayai oleh teman kita atau seseorang guru ya, berarti kita tidak boleh menginformasikan kepada siapapun karena itu sebuah rahasia. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Mepa.
Saya tanya lagi nih Bapak Ibu. Tadi kan kalau ada seorang yang meminta untuk kita membuka genggaman tangan kita itu tadi, kalau dia hanya sekedar Pak Bu buka dong tangan genggaman tangannya, pasti kita jawab ya jangan. Ini kan sesuatu yang sangat berharga, atau di dalam sini adalah hal yang menurut kita rahasia yang tidak boleh satupun orang yang tahu. Nah, bagaimana kalau kejadiannya orang yang meminta kita itu mengiming-imingi, misalnya buka dong tangannya, kalau dibuka nanti saya kasih hadiah, apakah tetap digenggam? Bagaimana? Kalau sudah dirayu, nanti saya kasih hadiah kalau dibuka tangannya, dibujuk seperti itu ya. Jika tidak berhasil, orang itu akan menghardik atau melakukan kekerasan. Apakah kita akan tetap menggenggamnya atau kemudian membukanya? Ada yang ingin mengasih tanggapan atau tetap dengan kekeh pendiriannya? Pokoknya tetap tidak saya buka tangannya. Walaupun mau dikasih apa, walaupun mau dihardik atau seseorang tersebut melakukan kekerasan, tetap dengan pendiriannya atau ya tergantung dengan apa yang ditawarkan atau bagaimana? Ada yang ingin masuk pendapat? Mungkin Pak Sawal? Gimana Pak Sawal? Baik. Terima kasih atas waktunya. Kalau ini di saya pribadi ya, saya mementingkan kepercayaan karena kan itu adalah salah satu amanat Bu. Diberi amanat untuk kita itu kan antara teman ya, teman memberi amanat atau kepercayaan itu kalau menurut saya nomor satu yang saya pegang. Jadi walaupun iming-iming sebesar apapun ya, hadiah ataupun imbalan apa saja, kalau saya masih menolak, kalau saya masih memegang kepercayaan teman tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Sawal. Semuanya setuju nih, tidak ada yang membuka. Itu bisa saja sesuatu yang berharga, pokoknya kita pegang. Ada yang bersedia untuk membuka atau sepakat nih tidak ada yang membuka, walaupun dikasih iming-iming atau dibujuk, dirayu ataupun dihardik sekalipun kan? Sepakat untuk tetap. Wah, luar biasa ini Pak Nayal. Semuanya teguh dengan pendiriannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Alangkah ini ya kalau anak didik kita juga seperti itu. Sebenarnya percobaan ini adalah yang sering kita lakukan dengan murid kita ya. Kita lihat dulu sebentar. Ada ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Apa itu ilusi guru mengontrol murid? Misalnya pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran ini, Bu Norma ya, mungkin ada pada saat Ibu memberikan pembelajaran, ada salah satu siswa kita yang ribut atau tidak memperhatikan. Kesal tidak rasanya? Pasti kita akan menegurnya. Misalnya, adik, diam dulu, cepat perhatikan depan, perhatikan ibu di depan. Pasti seperti itu kan? Itu jadi kita itu guru mengontrol murid, ilusinya ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Wah, siapa ini yang seperti ini? Misalnya pada saat anak-anak melakukan kesalahan ini Pak Ibu ya, misalnya malas mengerjakan tugas. Kamu ini Dik, ibu bapakmu susah-susah di rumah nyari duit, kamu di sekolah seperti ini gak rajin. Ada yang seperti itu? Ada tidak? Mungkin secara tidak kita sadari ya. Iya, ini tidak apa-apa Ibu. Kita di sini namanya saling berbagi, saling berdiskusi dan kolaborasi. Nanti kan kita akan dapatkan solusinya secara bersama ya Pak ya. Ada ya seperti itu ya. Kemudian, iya, saya juga pernah seperti itu. Karena kan anaknya itu, ya Allah nak, iya kamu kok nggak ngerjain? Coba pikirkan, bapak ibu di rumah sudah berharap kamu di sini belajar, dia susah-susah nyari duit, kamu di sini malah malas-malasan. Itu kan sering, mungkin secara tidak kita sadari ya.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini contohnya misalnya mungkin di anak kelas 1 kayaknya, atau bisa juga di kelas tinggi. Ayo, siapa di sini yang berhasil mendapatkan nilai 100, ibu kasih hadiah. Ada seperti itu, sebentuk reward namanya ya. Nah, itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tapi itu hanya ilusi ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa maksudnya ini? Kalau ini misalnya kejadiannya pada saat dua anak sedang berantem, yang satunya nangis, ya, ada kan sering kan kita hadapi di sini kalau di sekolah dasar itu sering sekali menangis, langsung kita sebagai guru itu, ngapain kamu anak itu nangis, cepat minta maaf. Ada yang langsung seperti itu? Iya, ada yang nanya, terus ada yang langsung cepat minta maaf dengan mungkin padahal anak itu masih ini ya, masih ada rasa kesal, mungkin tidak ingin memaafkan sebenarnya ya kan, tapi karena di kita yang menginginkan itu tadi, iya, maka dia secara langsung tidak bermanfaat. Tapi padahal sebelumnya belum tuntas. Itu adalah ilusi motoran menurut Dr. William Glasser. Nah, kita masuk pada disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih disiplin itu? Apa makna disiplin bagi Bapak Ibu? Ketika kita mendengar kita harus disiplin, bayangan dari Bapak Ibu, apa itu disiplin? Boleh? Saya minta pendapatnya. Misalnya disiplin itu, disiplin waktu itu jenisnya Bu. Maksudnya disiplin itu apa? Aturan, ya kan? Seperti itu. Terus apa lagi? Kalau dengar kata disiplin itu berarti harus ada aturan. Bagaimana? Iya, tanggung jawab. Jadi itu makna disiplin. Ada lagi? Bisa aturan. Tadi kata Bu Wiwi di situ ada disiplin. Terus apa lagi? Bagaimana Bu Wiwi? Terima kasih atas waktunya. Jadi disiplin itu menurut saya nilai-nilai yang dianggap benar yang menjadi tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan. Terima kasih. Oke, baik sekali. Jadi di sini kata Bu Wiwi, disiplin itu ada nilai-nilai tanggung jawabnya ya. Sekarang kita lihat sebenarnya apa makna disiplin itu. Nah, menurut disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang sebenarnya artinya adalah belajar ya. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar tidak? Kalau sudah mendengar kata disiplin, wah ini pasti ada aturannya nih, ya. Kemudian ada ketidaknyamanan, misalnya pada saat apa? Yang ada aturannya, kita harus memakai apa? Ya, harus datang tepat waktu. Kemudian pada saat upacara harus memakai atribut lengkap. Kemudian kalau memakai masker, sebenarnya memakai masker itu untuk apa? Misalnya di rumah sakit tidak boleh masuk kalau tidak pakai masker. Itu sebenarnya tujuannya apa? Nilainya? Ya, betul sekali, dia nilai kesehatan ya. Jadi disiplin seringkali dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, bukan dengan nilai yang dihargai. Maksudnya di sini nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu tadi apa? Itu tadi kata ini kesehatan. Kemudian sering ini kalau kita misalnya mau pergi naik motor itu harus pakai apa? Pakai helm. Tapi kan seringkali kita merasa ada yang tidak suka pakai helm, ya. Ada yang pernah dengar cepat ini kita pergi pakai helm, di sana ada razia loh, ada? Iya, ada yang seperti itu ya. Pakai helm karena ada razia. Padahal tanpa kita sadari bahwasanya memakai
pakai helm itu bukanlah iya bagus ya, bukan harus sebagai aturan, tapi dia itu nilai kebajikannya apa kalau pakai helm? Iya, bagus, nilai keselamatan. Wah, ini hebat-hebat semua ya. Baik, nilai kebajikan tadi ya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi itu kan sebenarnya ada motivasi eksternal dan juga internal. Kebanyakan motivasi itu masih yang eksternal tadi dilakukan karena takut adanya hukuman ya. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa Bapak Ibu? Mandiri. Ya. Berkebinekaan global. Iya, dan kreatif. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita masuk di pembelajaran 2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah sempat saya singgung bahwasanya motivasi itu ada berasal dari 2 ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah apabila kita melakukan suatu hal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu namanya motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Makanya bagusnya motivasi ini kita kaitkan atau kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi ya. Apabila kita memahami nilai kebajikannya, insya Allah akan timbul motivasi internal. Tapi kalau kita tidak kurang memahami, itulah tadi di motivasi eksternal. Misalnya memakai helm karena takut dirazia, bukan karena keselamatan. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak? Hukuman dan konsekuensi sama atau ada bedanya? Itu konsekuensi kamu. Sering kita mendengar seperti itu? Beda. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira bedanya itu di mana? Kalau hukuman itu lebih ke apa? Konsekuensi itu apa? Atau bisa memberikan contoh tidak apa-apa? Gimana? Hukuman dan konsekuensi, atau saya kasih contoh, Bapak Ibu tentukan ya, ini hukuman atau konsekuensi. Misalnya ada salah satu siswa kita yang tidak mengerjakan PR. Ayo di sini siapa yang menyuruh siswanya kalau tidak mengerjakan PR? Kamu nggak mengerjakan PR? Yuk berdiri ke depan. Nah seperti ini. Itu namanya hukuman atau konsekuensi. Baik, hukuman kita kunci ya. Terus, misalnya kita kan berseragam di sini sepatunya harus warna hitam. Jika misalnya ada salah satu anak tidak menggunakan sepatu warna hitam, maka kita suruh dia tidak pakai sepatu. Tenaga kaki seharian itu namanya hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Boleh tunjuk dari yang hukuman siapa? 1, 2, 3 ya. Berarti sisanya konsekuensi. Nanti kita bedakan. Saya kasih contoh saya dulu. Kita kunci ya. Berikutnya, misalnya Pak Sawal, pada pelajaran olahraga ini Pak Sawal, ada yang terlambat mengikuti pelajaran olahraga nih Bapak Ibu. Lambat dia, cik datang.
Bapak terlambat. Ya sudah, sebagai gantinya kamu karena waktu itu pelajarannya apa ya? Pokoknya olahraga ya kegiatannya. Kamu keliling ini apa? Keliling lapangan itu pada saat pelajaran olahraga. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ya? Oke. Konsekuensi itu gini. Oke, baik Bapak, boleh Bapak. Satu. Kalau menurut saya, kalau konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Konsekuensi itu adalah hal yang kita terima akibat dari ada yang tidak kita kerjakan. Contoh misalnya ketika kita mengerjakan PR dari 10 soal cuma kita kerjakan 5 soal, maka konsekuensinya adalah nilainya cuma sampai 5. Kalau hukuman, ada yang tidak mengerjakan PR dan diberikan hukuman oleh gurunya berupa berdiri di depan kelas. Nah, itu hukuman. Ya, begitu. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada Bapak. Baik, itu ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Oh, saya nggak setuju ini Bu. Hukuman itu menurut saya seperti ini, konsekuensi itu seperti ini. Boleh ya Pak ya? Namanya pendapat. Atau saya kasih contoh satu lagi ya. Misalnya ada yang datang lompat ini, kita sudah berada di kelas, sudah menjelaskan soal anak datang. Assalamualaikum Bu. Yuk sekarang kamu terlambat ya? Iya, silakan duduk. Baik, boleh mengikuti pembelajaran. Sebagai gantinya, nanti pada saat jam istirahat, Anda harus mengerjakan ini. Maksudnya mengejar ketertinggalannya. Tapi dia tidak dapat jam istirahat karena dia tadi terlambat. Itu namanya konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi, baik. Sudah ada sedikit gambaran konsekuensi itu apa sepertinya. Hukuman sudah ada. Bu Warna, gimana Bu Warna? Konsekuensi atau hukuman itu tadi? Oke, baik, konsekuensi. Sekarang kita lihat ya, apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi dia tidak tahu nantinya misalnya mau kita kasih hukuman apa itu dia tidak tahu. Karena sebenarnya tidak ada kesepakatan salah satu pihak saja dia ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima dia, langsung diterima. Kita langsung ngasih hukuman, sudah kamu berdiri saja di depan kelas tanpa persetujuan dari anak tersebut, itu adalah hukuman ya. Nah, hukuman di sini juga Bapak Ibu, ternyata hukuman di sini bisa berupa fisik maupun psikis ya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi mungkin sekali ini tanpa kita sadari hukuman itu tidak hanya dalam bentuk tindakan, tapi juga kata-kata. Itu yang menyakiti itu juga hukuman, atau sekarang ini yang kita sebut dengan bullying ya. Iya. Itu hukuman. Kalau konsekuensi di sini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi di sini yang masih ada kaitannya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu yang masih ada hubungannya. Misalnya tadi pada saat jam pelajaran olahraga, kalau berlari itu ada tidak hubungannya dengan olahraga? Ada ya. Jadi itu masuk apa? Konsekuensi. Terus yang tadi apa lagi tadi itu? Yang tidak mengerjakan PR ya? Berdiri di depan itu nggak ada hubungannya itu. Jadi termasuk hukuman. Terus tadi itu ada lagi yang tidak ya, datang terlambat itu kehilangan jam istirahat dia untuk mengerjakan tugas, itu namanya apa? Konsekuensi. Oke, baik, terima kasih, berarti sudah paham.
restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada tahun 2004 ya. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ada tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sebenarnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Sebenarnya sudah kita sepakati. Nanti ada yang namanya keyakinan kelas, ya, itu nanti. Terus di situ ada banyak sekali perbedaannya, ya. Restitusi itu merupakan pilihan ya. Nanti pada slide berikutnya akan kita belajar lagi lebih dalam tentang restitusi. Jadi di sini intinya Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang hukuman dan konsekuensi. Oke. Ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan ya. Jadi pada saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid ya agar mempelajari sesuatu hal yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu sebenarnya menjadi motivasi kita untuk apa? Untuk memberikan penghargaan itu ya, karena kita sudah berasumsi, wah kalau tidak saya kasih penghargaan atau hadiah tadi, ini anaknya nampaknya tidak akan melakukannya dengan baik ya. Itu namanya dihukum oleh penghargaan ya, karena sebenarnya tidak efektif yang memberikan penghargaan itu ya. Dia lebih, kalau penghargaan itu masuk di motivasi apa tadi Bapak Ibu? Internal apa eksternal? Eksternal. Iya, motivasi eksternal, dan baiknya kita itu membentuk motivasi internal. Yaitu tadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan ya. Nah, mengapa penghargaan kurang efektif diberlakukan? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian penghargaan di sini merusak hubungan ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Seringkali kan kita memberikan hadiah, pasti tanpa kita sadari anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah, wah saya nggak mendapatkan hadiah ini, jadi ada timbul rasa iri, merusak hubungan. Kadang-kadang ada namanya anak-anak, ada timbul rasa benci kan, dia dapat hadiah, saya enggak, itu ya. Itulah makanya penghargaan itu kurang efektif untuk dilakukan. Berikutnya restitusi ya. Itu tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi di sini restitusi ini ada kesepakatan antara kita dan siswa. Jadi pada saat siswa itu melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman ya. Kita tanya dulu, kita panggil anak tersebut, sini nak, kamu tadi melakukan ini karena apa? Alasannya ditanya dulu. Terus jika dia sudah menjawab, karena misalnya disebutkan saja apa alasannya, kita jelaskan bahwasanya hal itu tidak baik. Kemudian kira-kira supaya tidak terjadi lagi, anak tersebut kita suruh berpikir apa langkah-langkah yang akan dia tempuh agar tidak terulang lagi kesalahan yang
sama. Itu ya, restitusi. Nah, untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita pada anak itu kita tanya, kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan agar tidak terjadi kesalahan lagi. Sebenarnya ini sudah sering kita lakukan ya. Terus restitusi menuntun untuk membuat ke dalam diri, untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi di sini juga adalah fokus untuk mencari solusi. Pembelajaran berikutnya adalah keyakinan kelas. Gimana Bapak Ibu, masih semangat atau tidak? Apa kita speaking dulu ya? Bu Dian kayaknya udah baterainya udah low. Kita speaking dulu. Boleh berdiri Bapak Ibu yang semangat. Ayo kita perhatikan. Makin cepat Bapak Ibu. Fokus. Sekali lagi makin cepat ya. Semangat. Ayo semangat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Super sekali semangatnya, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bisa fokus kembali Bapak Ibu. Panas. Oke, bisa kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah, tadi kan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Biasanya kan peraturan kelas ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Ini sering kita lakukan pada saat sebenarnya pada awal pembelajaran ya, atau ajaran baru kita itu membuat keyakinan kelas. Walaupun tidak kita buat secara langsung, misalnya kita tempel di kelas, tapi secara tidak langsung kita itu sering berkata pada anak. Nah, kan itu berpindah kelas ya kan. Kalau di kelas ibu, kamu kesepakatannya harus datang tepat waktu, tidak boleh keliling-keliling kelas. Terus apa lagi? Biasanya, iya, tidak boleh keluar masuk kelas. Itu kan sering kan kita seperti itu pada saat pengajaran baru ya, sebenarnya seperti itu. Nah, di sini itu disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik anak ya. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena apa? Biasanya kalau kita itu mendengar aturan, kayaknya beda mindset atau pikirannya pada saat mendengar peraturannya, berbeda dengan nilai-nilai kebajikan. Beda tidak, Bapak Ibu, ketika melihat tulisan tidak boleh membuang sampah dengan buanglah sampah pada tempatnya. Kalau bedanya kalimat yang nomor berapa? 1 atau 2? Nomor 2. Jadi dia kalau keyakinan kelas itu lebih ke kalimat positifnya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita tidak menggunakan yang namanya kata-kata negatif. Jadi kita menggunakan kalimat positif, ya. Tidak menggunakan kata dilarang, tidak boleh, atau ya tidak boleh kata dilarang, jangan, tidak boleh, itu tidak digunakan dalam keyakinan kelas. Kita ganti saja kalimatnya dengan kalimat positif, ya. Ada lagi yang bisa memberikan contoh tentang keyakinan kelas seperti itu tadi, tidak boleh membuang sampah. Kalimat positifnya atau keyakinan kelasnya, buanglah sampah pada tempatnya. Di apa? Kalau apalagi contohnya Bapak Ibu di kelas, misalnya dilarang mencontek, itu kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Dilarang mencontek, berarti dia kalau mencontek itu jujur apa tidak? Berarti kalimat positifnya, keyakinan kelasnya, bersikap jujur. Iya kan, seperti itu. Jadi kita rubah ke kalimat yang positif. Anak-anak juga pada saat kita membuat keyakinan kelas ini, kita libatkan anak, ya. Kita suruh anak itu membuat satu saja, misalnya keyakinan kelas dari mereka yang mereka inginkan. Karena apabila kita melibatkan anak, wah, pada saat dia akan melanggar itu pastinya dia kan berpikir yang membuat peraturan kelas ini saya juga terlibat, bukan dari gurunya saja. Karena kan kita kumpulkan semuanya itu, kita tempel, kemudian kita sepakati apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita, ya. Itu berdasarkan pendapat-pendapat dari murid kita itu tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, ini ada contohnya. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau itu kan berarti mengembalikan sesuatu pada tempatnya, itu berarti sikapnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati. Hadir ke sekolah 15 menit, itu juga komitmen, bisa juga menghormati. Ya, itu Bapak Ibu, ya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang inilah yang harus kita pahami dari anak murid kita. Anak murid kita itu membutuhkan kebutuhan dasar yang mana? Karena pada saat anak murid kita itu melakukan kesalahan, sebenarnya ini Bapak Ibu, ya, anak itu melakukan kesalahan karena anak tersebut gagal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagai contoh, di sini kan ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguatan. Saya kasih contoh satu di sini, misalnya pada saat yang pertama atau yang pelajaran berlangsung ini Bapak Ibu, ada salah satu siswa makan di kelas. Itu sebenarnya boleh atau tidak? Tidak, ya. Pagi-pagi biasanya. Ada yang langsung marah atau bagaimana? Bisa kita langsung marah. Ngapain kamu ini makan di dalam kelas? Ada juga yang menanyakan, iya, kenapa kamu makan di dalam kelas? Nah, itu lebih keras gitu sih tadi. Jadi kita tanyakan, tidak langsung marah kepada anak tersebut. Kita tanya, nah, kita panggil, ya, seperti itu. Kamu tahu ibu kami kesini kenapa, nak? Ya Bu, saya tadi makan dalam kelas. Kenapa kamu makan dalam kelas? Saya tidak sarapan. Seperti itu. Kita
sebenarnya kita sebutkan bahwasanya kalau jadi kamu lapar ya nak, iya ibu juga kalau sedang lapar itu pasti ibu akan makan karena kan lapar. Tapi ini kan ada tapinya, kita sebutkan panaan itu. Tapi kita juga harus tahu waktu. Kalau di kelas itu tidak boleh makan, kita harus menghargai orang lain juga kan. Kan sebelumnya sudah ada kesepakatan kelasnya bahwa dilarang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak langsung menghukum anak, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar anak itu apa yang membuat dia melanggar tindakan-tindakan atau nilai kebaikan tadi. Makanya kita harus memahami dulu kebutuhan dasar anak tersebut, mengapa dia bisa melakukan pelanggaran tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Tentunya kan kalau 5 kebutuhan dasar tadi sudah terpenuhi, pasti kita merasa senang dan bahagia. Baik, Bapak Ibu, kita masuk di pembelajaran kelima, yaitu 5 posisi kontrol ya. Jadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kita, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu. Yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kalau saya nih Bapak Ibu, materi modul budaya positif ini yang paling mengena dan menyentuh di saya itu seperti ini. Yang apa? 5 posisi kontrol sebagai seorang guru ini. Boleh kita lihat dulu videonya. Silakan perhatikan Bapak Ibu, kita masuk dalam posisi yang mana ya? Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali apa batu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi aku terlambat sekali. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, nggak sempat mengerjakan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki
supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap kadang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, itu adalah video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Gimana nih Bapak Ibu refleksinya? Selama ini Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 tadi membuat rasa bersalah. Kalau Ibu Bonmah, boleh tahu Bu, Ibu selama ini berada di posisi nomor berapa Bu? Terhadap murid. Nomor? Ya nggak apa-apa. Saya dulu yang pertama pas nonton video ini langsung nunduk saya Bapak Ibu. Pas ditayangkan video ini langsung nunduk saya. Ya Allah, ternyata hal yang saya yakini selama ini itu benar, ternyata kurang tepat. Kalau saya malahan ini Bapak Ibu, enggak cuma satu sama nomor 2. Kalau saya iya, kalau saya malah enggak cuma 1 dari 5 posisi kontrol itu, malah nomor 1, nomor 2 juga, ya. Jadi saya dulu tuh lebih ke penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kayaknya kalau udah melihat anak rasa bersalah itu, berhasil saya. Ini anak pasti bakalan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata itu tidak tepat Bapak Ibu, itu kurang efektif, yaitu jangka pendek seperti itu ya. Tidak belajar bertanggung jawab ya. Ada yang bisa berbagi di sini. Selama ini berada di posisi kontrol yang mana? Boleh diberikan penjelasan? Bisa posisinya itu berganti-ganti Bu Sri. Iya, bagaimana Bapak? Nah, 5 posisi kontrol yang pernah saya alami itu kelima-limanya pernah tapi secara bergantian, dan itu biasanya menurunkan suasana hati. Nah, jadi ketika hati sedang jadi jaksa, kita jadi penghukum. Ya. Nah, jadi posisinya itu seperti itu. Terkadang seperti teman, terkadang seperti. Nah, itu bagaimana Bu? Baik, jadi kalau kata Bapak tadi berganti-ganti ya Pak ya. Tentunya Bapak melakukan hal itu berganti-ganti itu karena mungkin pada saat kita berada posisi kontrol yang pertama, tidak berhasil ini. Berarti Bapak melakukan pendekatan lagi ya kan Pak ya? Iya, jadi kita itu tidak serta-merta langsung melakukan mengganti posisi kontrol kita itu kan. Tentunya ada dampak atau akibat mengapa kita melakukan, maksudnya ada alasannya mengapa kita melakukan posisi kontrol itu. Sebenarnya nih Pak, yang paling tepat di sini adalah menggunakan posisi kontrol nomor 5, yaitu manajer. Ya, mengapa nomor 5? Karena kan di sini tadi itu kita tidak langsung menyalahkan anak, kita tanya dulu alasannya di restitusi tadi ya. Kita tawarkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan anak tersebut agar tidak terulang lagi kesalahannya. Mengapa penghukum dan pemerasa bersalah, teman atau pemantau itu tidak efektif? Karena kan anak-anak itu tidak dilibatkan, sebenarnya hanya satu arah, kita yang menentukannya. Kalau di manajer kan kita melibatkan anak. Jadi mengapa anak kamu melakukan alasannya? Disebutkannya alasannya kan? Kita tanya lagi. Kalau begitu, balik lagi ke keyakinan kelas tadi Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya tidak bertanggung jawab tadi kan? Itu. Setelah di situ kan tahu, ingat anak-anak tadi. Karena kan kalau sudah mau keyakinan kelas, oh iya Bu, nilai tanggung jawab tidak saya laksanakan. Oke, kata kita kan baik, berarti Anda sudah tahu apa nilai keyakinan kelas yang dilanggar. Sekarang kita memberikan penawaran kepada anak tersebut.
kira-kira apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Nah, anak itu berpikir kalau misalnya dia terlambat ini, terlambatnya tadi karena apa? Karena tidurnya terlalu larut malam. Dia berpikir kalau saya tidurnya tidak larut malam, mungkin saya bangunnya tidak akan kesiangan. Dia mengungkapkan apa yang menjadi penyebab dan apa yang akan dia lakukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Seperti itu, Bapak. Ayo ini Bapak Ibu. Ada lagi, saya berada di posisi ini Bu, karena saya ini nggak apa-apa. Ya itu tadi, kalau saya itu dulu itu malah nomor 1, nomor 2 itu. Kayaknya kalau manajer itu belum saya, masih jauh. Pemantau itu sebenarnya boleh kita gunakan, kita boleh apa? Itu kan tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh hanya sampai nomor 4. Ya Bapak Ibu ya. Itu kalau untuk 1, 2, dan 3 itu kalau bisa ya jangan dikurangi. Karena kan kita sudah tahu apabila penghukum tadi anak itu menjadi kayak apa, takut dia ya, takut. Kemudian mungkin motivasinya untuk ke sekolah itu menjadi berkurang ya, karena takut. Sudah melihat kita saja sudah, aduh nanti saya kena marah. Nah iya, motivasinya untuk mengikuti pembelajaran itu juga menjadi kurang. Jadi ada pengaruhnya sendiri. Kalau membuat rasa bersalah itu tadi menyesal, tapi kadang kan nyesalnya itu nangisnya pas di situlah, besoknya sudah lagi. Karena apa? Dia itu hanya kayak tidak efektif, itu jangka pendek ya. Kemudian posisi teman ini membuat kita itu merasa tidak dihargai oleh apa, anak ya. Itu tadi katanya kata si Anton, wah kalau besok saya tidak mengerjakan lagi berarti tidak apa-apa dong, karena kan kita teman itu tadi ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah ini 5 posisi kontrol. Kalau penghukum kita itu biasanya identik dengan menunjuk-nunjuk, menghardik. Kamu ini secara tidak sadar kita itu menunjuk-nunjuk, ya kan? Kamu ini melakukan ini bla 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 bla, seperti itu. Iya. Kalau membuat ini orang merasa bersalah itu berceramah dia. Memang lemah lembut kan kita ngomongnya itu, ngomong sama anak itu pasti lemah lembut. Ya Allah, nak, kamu ini lembut kan? Kalau penghukum tadi langsung menghardik, langsung dengan ekspresi yang mungkin membuat anak merasa takut kan, langsung mulai dari mata atau ekspresinya. Jadi seperti itu, mulai dari ekspresi dan kata-kata kita itu juga sudah berbeda. Kalau membuat orang merasa bersalah itu tadi, kita memang lemah lembut, berbicara pada anak itu pasti lemah lembut. Pernah Bapak Ibu melakukan itu? Membuat anak merasa bersalah dengan harapan kalau dia sudah menyesal dia tidak akan melakukannya lagi. Ya, iya lemah lembut. Ya Allah nak, kamu misalnya ibu sudah jauh-jauh dari Surabaya datang ke sini untuk mengajari anak-anak, sampai sini kamu malas-malas, kamu nggak kasihan nak apa sama ibu? Nah itu sudah membuat sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, jadi dia itu kayak lebih dekat dengan anak, tapi sebenarnya itu tidak tepat, ya. Pemantau dia menghitung dan mengukur. Ini sering juga. Kamu nih ya, sudah 3 kali ini kamu tidak mengerjakan PR. Ada seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau siswa atau murid kita itu melakukan kesalahan itu kayak melekat di diri kita ya. Ingat benar kalau dia itu kemarin tidak mengerjakan. Apalagi orangnya itu lah, pasti kita hafal. Jadi kita sebutkan, kamu ini ya sudah 3 kali kamu tidak mengerjakan PR. Jadi kita itu tahu hitungannya itu berapa kali anak itu melakukan atau melanggar ya. Kemudian manajer, nah di sini tadi dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya.
Nah, ini contoh kata-katanya ada di situ ya. Adapun hasil dari penghukum itu memberontak dan menyalahkan orang lain, berbohong. Karena takut kita hukum tadi, jadi dia menyebabkan anak itu untuk berbohong, ya, Bapak Ibu ya. Wah, kalau saya nanti saya akan kena hukum oleh Bapak atau Ibu. Makanya saya bohong saja, ya kan betul. Jadi dia akan menyebabkan anak untuk berbohong, ya, memberontak, menyalahkan orang lain. Bukan saya loh Bu, si ini kan, untuk menghindari kesalahan dia menyalahkan orang lain. Sering, apalagi pas saat anak berkelahi itu, pas kita tanyain pasti saling tunjuk-tunjukkan. Bukan saya, si ini, seperti itu ya. Karena takut karena hukum tadi. Berikutnya, menyembunyikan atau menyangkal berbohong juga bisa ya, membuat orang bersalah tadi. Kalau teman tadi dia ketergantungan. Wah, enaknya kalau sama ibu tadi, kan dia saya nggak pernah dihukum, nggak pernah marah. Jadi dia biasa saja, nggak ada rasa takut. Malah ini kalau menurut saya lebih bahaya ini, ya. Kita boleh dekat dengan murid kita, tapi tetap harus ada batasannya. Kalaupun kita dekat dengan anak, memerdekakan anak dalam memilih pembelajaran yang dia sukai, tetap kita tanamkan nilai tanggung jawab tadi, ya. Kapan kita bebaskan? Nah, anak kita sekarang ini belajarnya mau pakai model pembelajaran apa? Bu, kita keluar kelas saja, biasanya belajar di luar kelas, boleh kita menanyakan pada anak, ya. Tapi tetap kita harus menanamkan nilai tanggung jawab tadi, ya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, karena dia tahu saya sudah 2 kali melakukan kesalahan ini. Kira-kira kalau bapak atau ibu itu tidak melihat, wah aman ya, seperti itu. Jadi dia karena menyesuaikan diri, apabila diawasi dia tidak akan melakukannya. Kalau lewat, ya sudah, dia biasa saja melakukan kesalahannya karena tidak dipantau tadi, tidak diawasi, ya. Berikutnya, kalau kita sebagai manajer itu menguatkan pribadi. Nah, inilah mengapa kita itu bagusnya berada di posisi kontrol sebagai manajer, karena dapat menguatkan pribadi atau karakter anak tersebut. Anak bisa belajar bertanggung jawab, kemudian mencari solusi dari permasalahannya. Kan kita tawarkan tadi kan, kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan jika melakukan ini agar tidak terjadi lagi. Kita kasih ini kan, dia berpikir ya. Jadi anak-anak itu mencari solusinya. Itu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk di pembelajaran yang terakhir, yaitu adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang saya tayangkan di awal tadi ya. Sebelum kita bahas modul, saya ada ininya. Sebentar. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi, ya. Nah, ini ya. Jadi segitiga restitusi ya. Yang pertama kita menstabilkan identitas, ya. Nah, jadi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya. Ini adalah contoh kasus 1. Peserta didik terlambat datang ke sekolah, ya. Jadi pada hari Rabu pagi yang pertama di kelas, ini ada siswa yang terlambat. Ini menstabilkan identitas. Bagian ini yang menstabilkan identitas.
alasan dari kita menanyakan pada siswa mengapa dia melakukan hal tersebut yang salah. Datang terlambat itu sudah termasuk aku sudah memenuhi keyakinan kelas kita. Tidak, untuk saya melanggar keyakinan kelas. Masih ingat apa saja keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Jangan tepat waktu, tidak ngomong sama sembarangan. Kalau mau keluar dulu sama Ibu. Baik, jika kita masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan supaya Dina nantinya tidak datang beberapa kali ke sekolah? Saya akan tidak berlama-lama untuk mengulangi lagi. Nah, kenapa kira-kira Dina mulai melaksanakan itu? Bagus, Dina sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan semoga Dina nanti akan menjadi anak yang mentaati dan memahami peraturan sekolah ya, Nak, ya. Sudah satu contoh saja ya Bapak Ibu ya. Apa mau dua? Mau dua? Backgroundnya sama kan? Dia tahu apa yang dipanggil ke sini, Nak? Apakah dia tahu makan saat ada pelajaran itu salah atau benar? Oh, dia tahu ya. Kalau makan itu adalah kebutuhan. Ibu juga kalau lagi lapar pasti ibu akan makan. Tetapi kita juga kan harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Memangnya dia tadi tidak sarapan? Kenapa dia tidak sarapan? Memangnya dia bangun berapa? Tidak sempat sarapan. Apa yang dilakukan oleh dia itu benar. Dia berburu berangkat ke sekolah sehingga dia tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Yang itu mau tanyakan, apakah dia masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama? Nah, kalau dia makan di kelas, apakah dia sudah menghargai orang lain atau diri sendiri? Ibu tidak mencari siapa yang salah ya saya, tetapi di sini ibu bersama dia sebenarnya ingin mencari solusi bagaimana supaya dia tidak lagi makan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Lalu langkah-langkah apa yang akan dia lakukan? Kira-kira kapan dia akan mulai melaksanakannya? Agar dia kedepannya menjadi anak yang lebih baik lagi, mentaati peraturan dan dia jangan mengulangnya lagi ya, Nak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amira dari kelas 6B SDN 1 Kertanegara. Perasaan saya setelah berdiskusi bersama Ibu Musafita sangat senang sekali karena saya membuat solusi dari permasalahan yang sering terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Musafita telah memberi saya solusi. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Andriani. Saya dari kelas 6BSDN 01 Kertanegara. Tadi saya dipanggil oleh Bu Mustalita karena saya makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Bu Mustalita tidak memarahi saya. Kami mencari solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih Bu Mustalita. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi ya. Jadi yang kita tidak langsung menyalahkan murid ya, anak.
kita menstabilkan identitas, validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Jadi kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi adalah diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu. Jadi posisi sebagai manajer itu adalah posisi kontrol sebagai seorang guru yang paling tepat kita pakai ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya ya. Kata-kata yang bisa kita gunakan pada saat menstabilkan identitas itu bisa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, kita sebutkan pada anak kan. Ya nak, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita katakan seperti itu agar anak itu tidak langsung merasa gagal. Jadi dia masih ada harapan, karena kita sebutkan tadi tidak ada manusia yang sempurna. Berarti semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Kita katakan seperti itu kepada anak agar anak tidak merasa gagal karena berbuat salah dan dia menjadi positif terhadap dirinya ya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenal basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi validasi kebutuhan ini yaitu tadi kan ada 5 dasar kebutuhan manusia ya. Pada dasarnya anak melakukan kesalahan karena gagal memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut ya. Makanya kata-kata yang bisa kita gunakan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu maksudnya anak tersebut sudah maksudnya tidak bersalah itu. Ada yang sisi baiknya, masih ada sisi baik dari anak tersebut. Terus bisa juga kita katakan kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Sebutkan apa alasannya nak? Mungkin karena saya lapar, saya bangun kesiangan, seperti itu ya. Kemudian kalimatnya juga bisa, apa yang penting bagi kamu. Itu bisa juga kita gunakan pada saat validasi kebutuhan. Yang penting yang pertama itu kita menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir pada kegiatan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial ya, norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini itu yang pada saat menanyakan keyakinan bisa kita gunakan kata-kata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Karena kan tadi sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, nilai-nilai kebajikan tadi ya Bapak Ibu ya. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Anak kan pada saat kita tanya seperti itu, apa anak yang kamu rasakan pada saat melakukan itu? Mungkin dia sejenak berpikir, wah saya salah, saya menyesal kan. Jadi anak itu membayangkan dirinya, posisinya pada saat seperti itu, apakah dia salah atau tidak, refleksi ya, lebih ke refleksi anak. Nah Bapak Ibu, itu tadi adalah terakhir dari materi kita. Selanjutnya dari apa yang kita pelajari lebih kurang 1 jam ini, saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Maksudnya dari pembahasan modul budaya positif ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan, manfaatnya apa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini ya. Kemudian hal-hal apa saja yang akan diterapkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Misalnya Bapak Ibu
Setelah saya mengetahui ini, maka saya akan menerapkan segitiga restitusi, atau saya tidak akan langsung menyalahkan anak seperti itu, atau saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan, atau selama ini saya melakukan motivasi eksternal. Kali ini setelah pengimbasan model budaya positif ini, maka saya akan lebih memotivasi anak dalam hal motivasi internal. Saya berikan kertas Bapak Ibu ya. Baik, misalnya kertas yang pertama, Ibu langsung jawab saja untuk pertanyaan nomor 1. Hal baru yang mengubah paradigma saya apa? Seperti itu kan? Di bagian warnanya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang sebagai perwakilan menyampaikan secara langsung, boleh refleksinya. Bu Wiwi, boleh Bu Wiwi? Iya, silakan. Saya sangat antusias dan semangat karena ini baru saya pelajari saat ini. Baru saya tahu tentang budaya positif yang memang tepat diterapkan di sekolah. Dan selanjutnya hal-hal apa saja yang akan diterapkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, membuat keyakinan kelas menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wiwi. Super sekali, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Wiwi. Baik, demikianlah Bapak Ibu pengimbasan materi modul 1.4 tentang budaya positif ini. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya dan kolaborasinya. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Apabila ada kesalahan saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, baik, alhamdulillah. Anak-anak, kegiatan kita pada hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas itu apa yang akan kita sepakati di dalam kelas ini. Dia lebih mirip ke peraturan kelas ya, tapi di sini
silakan dibuat. Satu saja. Yang sudah boleh ditempelkan di situ ya, di tempat situ. Sudah, silakan ditempelkan. Ayo ditempelkan semua. Ayo tempelkan.